Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Noviriana, NIM 119011290 dari kelas PAI 4C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan moral di sekolah menengah SMP atau SMA serta kendala dan cara mengatasinya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu moral dan juga apa pengertian perkembangan moral. Moral merupakan ajaran tentang benar atau salah, baik dan buruk suatu perbuatan. Bisa juga disebut akhlak yang sesuai dengan kehidupan sosial yang didasari tindakan atau pemikiran. Adapun pengertian perkembangan moral menurut Santrok merupakan perkembangan yang berhubungan dengan aturan dan juga tata cara yang seharusnya dilakukan manusia dalam berinteraksi dengan orang lain. Jadi, perkembangan moral ini berkaitan dengan perkembangan proses dalam berpikir, merasa, serta berperilaku yang sesuai dengan peraturan. Jadi, ketika anak-anak dilahirkan, mereka tidak memiliki moral atau disebut juga dengan immoral. Akan tetapi, mereka memiliki potensi untuk mengembangkan moral tersebut. Salah satunya melalui pengalaman berinteraksi dengan orang lain, seperti orang tua, saudara, dan teman sebaya. Di sini, anak akan belajar memahami mana perilaku yang baik atau yang boleh dikerjakan dan mana yang termasuk tingkah laku yang buruk atau tidak boleh untuk dikerjakan. Selanjutnya, tahapan-tahapan dalam perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg. Di sini, tahap-tahap perkembangan moral terdiri dari 3 tingkat. Yang masing-masing tingkat terdapat 2 tahap, yaitu yang pertama tingkat prakonvensional, yaitu perilaku anak yang tunduk pada kendali eksternal yang memiliki tahap yang pertama orientasi pada kepatuhan dan hukuman. Contoh, anak melakukan sesuatu agar memperoleh hadiah dan tidak mendapat hukuman. Tahap yang kedua relativistik, yaitu anak tidak lagi secara mutlak tergantung aturan yang ada. Mereka mulai menyadari bahwa setiap kejadian bersifat relatif dan anak lebih berorientasi pada prinsip kesenangan. Selanjutnya di tingkat yang kedua yaitu tingkat konvensional, yaitu fokusnya yang terletak pada kebutuhan sosial. Tahapnya yaitu tahap ketiga sebagai orientasi mengenai anak yang baik. Contohnya, anak memperlihatkan perbuatan yang dapat dinilai oleh orang lain. Tahap yang keempat yaitu mempertahankan norma-norma sosial dan otoritas. Contohnya, menyadari kewajiban untuk melaksanakan norma-norma yang ada dan mempertahankan pentingnya keberadaan norma. Selanjutnya di tingkat yang ketiga yaitu postkonvensional. Di sini individu mendasarkan penilaian moral pada prinsip yang benar secara inheren. Tahapnya yaitu tahap kelima, yaitu orientasi pada perjanjian antara individu dengan lingkungan sosialnya. Pada tahap ini ada hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan sosialnya. Artinya, bila seseorang melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan tuntutan norma sosial, maka ia berharap akan mendapatkan perlindungan dari masyarakat. Tahap yang keenam yaitu prinsip universal. Pada tahap ini ada norma etik dan norma pribadi yang bersifat subjektif. Artinya, dalam hubungan antara seseorang dengan masyarakat ada unsur-unsur subjektif yang menilai apakah suatu perbuatan atau perilaku itu baik atau tidak baik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis PAI terhadap moral peserta didik. Pendidikan moral sangatlah penting untuk pembentukan karakter peserta didik agar ketika memasuki masa remaja
peserta didik menjadi penerus bangsa yang berintegritas dan juga lebih baik untuk masa ke depan. Upaya yang dilakukan guru untuk meningkatkan moral anak dengan senantiasa memberikan motivasi beragama kepada siswa, menjelaskan dan juga mengingatkan mereka tentang nilai-nilai yang baik dan tercela dalam konteks kehidupan nyata, dan membiasakan mereka untuk mengamalkan ajaran agama. Pada saat memulai pembelajaran misalnya, guru membiasakan siswa untuk membaca Asmaul Husna dan membaca Al-Quran bersama-sama selama 5 atau 10 menit. Demikian juga, guru membiasakan untuk mengucapkan salam ketika hendak masuk dan meninggalkan kelas atau bertemu dengan sesama guru. Dan guru juga seringkali dalam pembelajaran mengingatkan cara berpakaian untuk para siswi, bahkan mendorong mereka untuk berpakaian yang sopan dan juga berjilbab. Meskipun tidak ada materi tentang etika dalam berpakaian, guru terkadang juga mengingatkan siswa tentang etika pergaulan antara laki-laki dan juga perempuan. Adapun beberapa contoh bagaimana guru melakukan pengembangan kompetensi peserta didik. Yang pertama, menerapkan pendekatan pengalaman dan pembiasaan. Dalam proses pembelajarannya, guru dengan berbagai pendekatan senantiasa berupaya untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada siswa walaupun ada kalanya. Dalam membiasakan berperilaku terpuji, seperti membiasakan berperilaku adil terhadap sesama, ridho atas ketetapannya, dan akhlak terpuji lainnya. Setiap memulai pembelajaran, guru membiasakan siswa untuk membaca Al-Quran meskipun hanya sebentar. Namun kegiatan ini sangat efektif untuk memberikan pengalaman keagamaan sekaligus memberikan kesempatan kepada siswa untuk membiasakan membaca Al-Quran. Guru juga membiasakan siswa untuk berinfak setiap hari Jumat melalui kegiatan amalan Jumat dan melatih siswa untuk menderma melalui infak kematian setiap ada siswa yang mendapat musibah. Dan yang ketiga, menerapkan pendekatan keteladanan. Salah satu masalah yang menjadi akar krisis moralitas di kalangan peserta didik adalah sulitnya mereka memperoleh contoh keteladanan di lingkungan sekolah. Sementara pada saat yang sama, peserta didik dihadapkan kepada nilai-nilai yang sering bertentangan. Di satu sisi, mereka diajar guru untuk bertingkah laku yang baik, jujur, rajin, disiplin, dan sebagainya. Tetapi pada saat yang sama, banyak orang yang di lingkungan sekolah justru melakukan tindakan yang berlawanan. Dalam hal ini, guru menjadi contoh teladan yang hidup bagi para peserta didik. Misalnya, dari tampilan perilaku keseharian guru, tercermin sikap dan perilaku yang senantiasa sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama, seperti kebiasaan mengucapkan salam, berperilaku terpuji, berpakaian jilbab bagi ibu guru wanita, dan sebagainya. Setelah itu, ada beberapa perkembangan moral anak SMP atau SMA, sebagaimana hadis Rasulullah bahwa anak remaja dari jenjang SMP atau SMA haruslah diajarkan untuk bermasyarakat atau bersosialisasi. Remaja akan berkembang moralnya dengan baik apabila dalam kehidupannya ia dapat meniru orang lain di lingkungannya bertingkah laku moral dan sekaligus dilatih melakukan tingkah laku bermoral. Dalam proses peniruan, remaja mengenal tingkah laku moral dengan jalan mengamati tingkah laku orang tua dan orang dewasa lainnya. Oleh karena itu, interaksi yang bermoral dengan orang tua dan guru khususnya, serta orang dewasa umumnya sangat penting mempengaruhi untuk mengembangkan moral remaja. Ketika SMP atau SMA, remaja ini merupakan masa peralihan dari tahap perkembangan konvensional menuju tahap perkembangan moral pasca konvensional, yang dimana
perlu menekankan aturan pada penanaman kesadaran mereka tentang nilai-nilai dan pendapat-pendapat pribadi tentang suatu perilaku. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jikalau ada kekurangan ataupun kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.